Di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, seorang santri bernama Rizal hidup dengan damai. Dia dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak banyak bicara, dan selalu mengikuti aturan karena sifatnya yang tenang dan penampilannya yang sederhana. Banyak orang menganggapnya culun dan tidak berdaya, namun tak ada yang tahu bahwa di balik sosoknya yang kalem, Rizal menyimpan keterampilan bertarung yang luar biasa. Suatu hari, saat Rizal dan beberapa santri lainnya sedang membeli makanan di warung dekat pasar, mereka bertemu dengan sekelompok preman yang sering meresahkan warga. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Rudi, seorang preman kasar yang sering meminta uang secara paksa dari pedagang kecil. Santri, keluar dari sini. Warung ini punya gue sekarang, kata Rudi sambil menyeringai. Salah satu santri, Burhan, mencoba berbicara baik-baik. Bang, kami cuma mau beli makan, jangan bikin ribut. Rudi tertawa keras. Denger tuh, bocah ini ngajarin gue sopan santun. Lo pikir lo siapa? Tanpa peringatan, Rudi menampar wajah Burhan hingga terjatuh. Para santri lain ketakutan, tapi Rizal tetap diam. Dia perlahan berdiri, menatap Rudi dengan tatapan dingin. Sudah cukup, ucap Rizal dengan suara tenang, tapi penuh ketegasan. Rudi menatapnya dengan mata melotot. Lo ngomong apa? Bocah, mau ngajarin gue juga? Rizal tidak menjawab. Dia hanya menatap lurus ke arah Rudi. Dalam sekejap, Rudi melayangkan pukulan ke wajah Rizal. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Rizal dengan mudah menghindari pukulan itu dan dalam satu gerakan cepat, dia menangkap tangan Rudi, membalikkan pergelangannya, lalu menghantam perutnya dengan lutut. Rudi terkapar dengan arangan kesakitan. Teman-teman Rudi segera maju untuk membalas. Namun, Rizal bergerak seperti bayangan, menghindari setiap serangan dan melumpuhkan satu persatu lawannya dengan pukulan dan tendangan yang akurat dalam hitungan detik. Semua preman itu tergeletak di tanah. Orang-orang di sekitar pasar yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa santri pendiam itu ternyata petarung tangguh. Kejadian di pasar itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Nama Rizal mulai dikenal, baik di kalangan santri maupun para preman. Namun, hal itu juga membawa masalah besar. Salah satu bos gangster terbesar di kota, Bram, mendengar tentang insiden tersebut dan merasa dipermalukan. Rudi adalah salah satu orangnya, dan kekalahan itu adalah tamparan keras bagi reputasi gengnya. Bram memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rizal. Mereka mengawasi pesantren dari kejauhan, mencari celah untuk membalas dendam. Sementara itu, di dalam pesantren, Rizal mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa. Namun, dia tahu bahwa masalah belum berakhir. Malam itu, ketika Rizal sedang berdoa di masjid pesantren, sekelompok pria tak dikenal menyelinap masuk ke area pesantren. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ketika Rizal berjalan sendirian kembali ke asrama, tiba-tiba 5 pria bertopeng menghadangnya di jalan gelap. "Lo Rizal, kan?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara kasar. Rizal menatap mereka dengan tenang. "Siapa kalian? Gak perlu tahu. Yang jelas, lo udah bikin masalah sama orang yang salah. Sekarang lo bakal bayar." Tanpa peringatan, mereka menyerang. Salah satu pria mengayunkan balok kayu ke arah kepala Rizal, tapi Rizal sudah mengantisipasi dengan cepat. Dia menunduk dan melancarkan tendangan ke lutut pria itu, membuatnya jatuh berlutut kesakitan. 2 pria lainnya maju bersamaan. Rizal menghindari serangan mereka dengan gesit, lalu menangkap lengan salah satu dari mereka dan membantingnya ke tanah. Yang lainnya mencoba menusuknya dengan pisau, tapi Rizal menangkap pergelangan tangannya dan memutarnya hingga pisau itu terlepas. Dengan satu pukulan keras ke dagu, pria itu terjatuh tak sadarkan diri. Sisa 2 orang lainnya mulai ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri, tapi Rizal lebih cepat. Dia menangkap salah satunya dan mendorongnya ke dinding, lalu menatapnya tajam. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyanya dengan suara dingin. Pria itu gemetar. "Bram, dia nggak terima lo ngalahin anak buahnya." Rizal menghela napas. Dia sudah menduganya. Ini baru awal dari masalah yang lebih besar. Setelah insiden penyerangan malam itu, pesantren mulai merasa tidak aman. Para santri yang mengetahui kejadian tersebut mulai cemas, dan beberapa bahkan takut berurusan dengan Rizal. Mereka berpikir kehadiran Rizal membawa bahaya bagi mereka semua. Ustaz Ahmad, pimpinan pesantren,
memanggil Rizal untuk berbicara secara pribadi. "Rizal, apa yang terjadi kemarin itu membahayakan semua orang di sini. Aku tahu kau hanya membela diri, tapi jika gangster semakin agresif, mereka bisa menyerang pesantren ini." Rizal mengangguk, memahami kekhawatiran Ustaz Ahmad. "Saya akan bertanggung jawab, Ustaz. Jika mereka datang lagi, saya tidak akan membiarkan pesantren ini dalam bahaya." Sementara itu, di markas Bram, dia sudah menyiapkan rencana baru. Kali ini, dia tidak hanya akan mengirim anak buah biasa, dia mengundang seorang petarung bayaran bernama Dimas. Seorang mantan petarung jalanan yang dikenal brutal. "Lu hajar bocah itu sampai gak bisa berdiri lagi," kata Bram dengan nada dingin. Dimas hanya menyeringai, "Santai, Bang, gue bakal bikin dia nyesel udah berani ngelawan geng." Malam itu, Dimas dan beberapa anak buah Bram datang ke pesantren. Mereka menunggu Rizal keluar dari asrama, dan begitu dia muncul, Dimas langsung maju. "Jadi lo yang namanya Rizal?" Dimas berkata sambil menyeringai, "Gue denger lo jago berantem, gue penasaran. Bisa tahan berapa lama lawan gue?" Rizal menatapnya tanpa ekspresi. "Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang buruk." Dimas tertawa keras. "Sombong banget bocah ini. Hajar dia." Anak buah Bram langsung menyerang, tapi Rizal sudah siap. Dengan cepat, dia melumpuhkan dua orang dalam satu gerakan. Namun, Dimas bukan lawan sembarangan. Dia maju dan mulai bertarung satu lawan satu dengan Rizal. Pertarungan antara Rizal dan Dimas berlanjut tidak seperti lawan-lawan sebelumnya. Dimas adalah petarung jalanan yang berpengalaman. Pukulan dan tendangannya keras, cepat, dan penuh perhitungan. Rizal mulai menyadari bahwa kali ini dia menghadapi lawan yang benar-benar bisa mengimbanginya. Dimas melancarkan pukulan ke arah kepala Rizal, yang dengan cepat menghindar dan membalas dengan tendangan ke perut. Namun, Dimas berhasil menangkap kakinya dan membantingnya ke tanah. Rizal merasakan hantaman keras di punggungnya, tetapi dia segera bangkit. "Gak jelek, bocah, tapi lo belum cukup cepat," teriak Dimas sambil menyerang lagi. Mereka bertukar serangan dengan kecepatan tinggi. Beberapa pukulan Dimas mengenai tubuh Rizal, tetapi Rizal tetap berdiri tegak. Dengan strategi yang lebih matang, Rizal mulai membaca pola serangan Dimas. Saat Dimas mencoba menendang kepalanya, Rizal menangkap kakinya, memutar tubuhnya, dan menghantamkan siku ke dagu Dimas dengan keras. Dimas terhuyung. Melihat celah itu, Rizal melancarkan serangan bertubi-tubi, satu pukulan ke perut, satu sikutan ke rahang, dan tendangan memutar yang menghantam kepala Dimas. Dimas terjatuh, tak mampu bangkit lagi. Melihat pemimpinnya kalah, anak buah Bram ketakutan dan segera kabur. Pesantren kembali aman untuk sementara, tetapi Rizal tahu bahwa ini belum berakhir. Setelah kekalahan Dimas, Bram semakin murka. Dia tahu bahwa mengandalkan preman biasa tidak akan cukup untuk menjatuhkan Rizal. Oleh karena itu, dia menghubungi seorang mantan atlet MMA yang sekarang menjadi petarung ilegal bernama Tony si Monster. "Gue mau bocah itu dihancurin, lo bisa urusin," kata Bram dengan nada penuh amarah. Tony hanya tertawa kecil. "Bayaran gue mahal, tapi kalau buat ngeremukin anak kecil, gue kasih diskon." Sementara itu, di pesantren, Ustaz Ahmad mulai merasa bahwa bahaya semakin besar. Dia memanggil Rizal lagi. "Rizal, kau tidak bisa melawan mereka sendirian terus-menerus. Kau harus pikirkan pesantren juga," ucap Ustaz Ahmad dengan penuh kekhawatiran. Rizal hanya diam. Dia tahu Ustaz Ahmad benar, tetapi dia juga tahu bahwa melarikan diri bukanlah pilihan. Rizal hanya diam. Dia tahu Ustaz Ahmad benar, tetapi dia juga tahu bahwa melarikan diri bukanlah pilihan. Bram tidak membuang waktu. Malam itu, Tony dan beberapa anak buahnya datang ke pesantren dengan niat menghancurkan Rizal. "Keluar lo, bocah!" teriak Tony dari luar gerbang pesantren. Para santri ketakutan, tetapi Rizal maju tanpa ragu. Dia berdiri di hadapan Tony, menatapnya dengan dingin. "Jadi lo yang katanya hebat itu?" Tony menyeringai. "Gue bakal bikin lo kapok." Tony langsung menyerang dengan pukulan cepat. Rizal menghindar, tetapi kecepatan dan kekuatan Tony jauh di atas lawan-lawan sebelumnya. Sebuah pukulan telak mengenai dada Rizal, membuatnya terdorong ke belakang. Para santri yang menonton merasa ketakutan. Untuk pertama kalinya, Rizal terlihat benar-benar kesulitan. "Gak bisa kabur, bocah," Tony menendang. Tetapi kali ini Rizal berhasil menangkapnya dan membantingnya ke tanah. Namun,
Tony dengan cepat bangkit dan menyerang lagi. Pertarungan sengit pun berlanjut. Tony terus mendominasi pertarungan. Rizal sudah kehabisan tenaga, tetapi dia tetap bertahan. Setiap pukulan Tony terasa seperti palu menghantam tubuhnya. Namun, Rizal tidak menyerah. Dia mulai mengubah strateginya, menunggu Tony kelelahan. Perlahan, dia melihat celah dalam pertahanan Tony. Saat Tony mencoba melayangkan pukulan terakhir, Rizal menunduk, menghindar, dan melancarkan serangan balik. Dia menghantam dagu Tony dengan lutut, lalu memberikan tendangan keras ke dada Tony. Tony terhuyung. Melihat kesempatan itu, Rizal melancarkan pukulan terakhir yang mengenai wajah Tony dengan keras. Tony terjatuh dan tidak bangun lagi. Anak buah Bram yang menyaksikan kejadian itu langsung lari ketakutan. Pesantren kembali aman, tetapi Rizal tahu bahwa Bram tidak akan tinggal diam. Setelah kekalahan Tony, Bram kehilangan kesabaran. Dia mengumpulkan seluruh gengnya dan merancang serangan besar-besaran ke pesantren. Sementara itu, Rizal menyadari bahwa dirinya tidak bisa melawan mereka sendirian. Dia mulai melatih para santri agar bisa mempertahankan diri jika terjadi serangan besar. Di sisi lain, Bram mengirim pesan ancaman kepada Ustaz Ahmad, "Beri kami Rizal, atau pesantren ini akan kami ratakan." Para santri menjadi panik. Sebagian ingin menyerahkan Rizal untuk menyelamatkan pesantren, tetapi sebagian lagi ingin bertarung. Mereka pikir kita akan menyerah, kata Rizal dengan suara tenang. Kalau mereka ingin perang, maka kita akan siap. Malam sebelum serangan Bram, Rizal dan para santri bersiap. Mereka mengumpulkan alat-alat seadanya untuk mempertahankan pesantren. Di sisi lain, Bram dan anak buahnya juga sudah siap. Mereka membawa senjata tajam, kayu, dan rantai besi. Besok malam, kita habisi mereka semua, teriak Bram kepada anak buahnya. Pertempuran terbesar dalam hidup Rizal akan segera terjadi. Malam yang ditunggu pun tiba. Bram dan pasukannya mulai bergerak menuju pesantren. Sekitar 50 orang preman bersenjata tajam, pentungan, dan rantai berkumpul di depan gerbang pesantren. "Rizal, keluar lo, kalau enggak, kita ratakan tempat ini," teriak Bram dengan suara menggelegar. Di dalam pesantren, para santri sudah bersiap. Rizal berdiri di depan mereka. Melihat wajah-wajah penuh ketegangan, Ustaz Ahmad berdiri di belakangnya dengan wajah khawatir. "Ingat, kita bertahan untuk pesantren. Jangan takut," kata Rizal. Tiba-tiba, salah satu preman melempar batu ke jendela pesantren, memecahkan kaca. Itu menjadi sinyal bahwa serangan telah dimulai. Para preman mulai mendobrak gerbang dan menyerbu masuk. Rizal dan para santri langsung bertarung. Para santri yang sudah dilatih mulai menghindari serangan dan melawan dengan pukulan serta tendangan. Namun, jumlah preman terlalu banyak. Rizal sendiri langsung berhadapan dengan 5 preman sekaligus. "Anjing, sekarang lo mati, bocah," teriak salah satu preman sambil mengayunkan rantainya. Rizal menghindar dengan cepat dan langsung menendang lutut preman itu hingga roboh. Dia melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajahnya hingga tak sadarkan diri. Namun, di sisi lain, beberapa santri mulai terdesak. Rizal melihat itu dan mulai bergerak membantu mereka. Pertarungan terus berlangsung sengit. Rizal masih bertahan, tetapi semakin banyak santri yang tumbang. Preman-preman Bram memang lebih berpengalaman dalam perkelahian jalanan. Mereka mulai menguasai medan pertarungan. Bram sendiri masuk ke dalam pesantren dan langsung menghampiri Ustaz Ahmad. "Gue udah bilang, kasih gue Rizal, atau tempat ini gue hancurin. Kami tidak akan menyerah pada kejahatan," jawab Ustaz Ahmad dengan tegas. Bram tersenyum sinis. "Kalau gitu, lo ikut hancur di sini." Bram langsung meninju perut Ustaz Ahmad hingga jatuh tersungkur. Rizal yang melihat itu langsung murka. Dia berlari ke arah Bram dan menghantamnya dengan pukulan keras ke rahang. Bram terdorong ke belakang, tetapi dia tertawa. "Gue udah nunggu ini, bocah." Mereka mulai bertarung. Bram bukanlah lawan yang mudah. Dia besar, kuat, dan memiliki pengalaman bertarung lebih banyak dibanding Rizal. Setiap pukulannya seperti palu yang menghantam tubuh Rizal. Perlahan, Rizal mulai kelelahan. Akhirnya, Bram melayangkan tendangan ke dada Rizal, membuatnya terlempar dan jatuh ke tanah. Para santri melihat pemimpin mereka tumbang dan mulai kehilangan semangat. "Kita kalah," bisik salah satu santri. Bram dan anak buahnya mulai menghancurkan pesantren. Mereka membakar beberapa bangunan, menghancurkan kaca, dan merusak fasilitas yang ada. Ustaz Ahmad berusaha menghentikan mereka,
Tetapi dia terlalu lemah. Rizal hanya bisa menatap dengan mata penuh amarah. Tetapi tubuhnya sudah tak bisa bergerak lagi. Pesantren jatuh malam itu. Pagi harinya, Rizal dan para santri yang tersisa mengungsi ke pesantren lain yang berada di daerah tetangga. Mereka disambut oleh Ustaz Rahman, pemimpin pesantren tersebut. "Kami sudah mendengar apa yang terjadi. Kalian bisa tinggal di sini untuk sementara," kata Ustaz Rahman. Rizal merasa marah pada dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal melindungi pesantrennya. "Aku harus membalas ini, Ustaz," kata Rizal dengan suara penuh tekad. "Bukan hanya kau, Nak. Kami semua akan membantu," jawab Ustaz Rahman. Ternyata pesantren ini memiliki banyak santri yang juga memiliki kemampuan bertarung. Mereka sudah sering berhadapan dengan geng-geng jalanan yang mencoba mengganggu mereka. "Kami tidak bisa membiarkan mereka menang. Jika kita diam, mereka akan terus menindas. Kita harus melawan," kata salah satu santri dari pesantren tersebut. Rizal akhirnya sadar bahwa dia tidak sendirian. Kali ini, dia tidak hanya akan bertarung sendiri, tetapi bersama para santri dari berbagai pesantren yang juga ingin melawan ketidakadilan. Perlawanan baru pun dimulai. Di pesantren Ustadz Rahman, Rizal dan para santri dari berbagai pesantren mulai merancang strategi untuk merebut kembali pesantren mereka. Mereka tahu bahwa Bram dan gengnya masih bercokol di sana, menjadikan tempat itu sebagai markas baru mereka. "Kita harus bertindak cepat sebelum mereka semakin kuat," ujar Rizal dalam pertemuan malam itu. Salah satu santri dari pesantren Ustadz Rahman, seorang pemuda bertubuh besar bernama Fadil, angkat bicara. "Kami sudah sering menghadapi preman di daerah kami. Kami tahu bagaimana mereka berpikir. Kita butuh strategi, bukan hanya kekuatan." Mereka kemudian menyusun rencana. Sebagian santri akan menyusup ke pesantren yang dikuasai Bram untuk mengumpulkan informasi, sementara yang lain akan berlatih lebih keras untuk pertempuran besar yang akan datang. Sementara itu, di markasnya, Bram mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Gue nggak suka ini. Itu bocah pasti belum selesai sama kita," katanya kepada anak buahnya. Dia mengirim beberapa preman untuk mencari tahu keberadaan Rizal. Namun, para santri sudah bersiap untuk menghadapi mereka. Malam itu, Rizal dan beberapa santri terbaik menyusup ke pesantren yang sekarang dikuasai geng Bram. Mereka bergerak diam-diam, mengamati situasi dari kejauhan. Mereka memperketat keamanan. "Ada lebih banyak preman daripada sebelumnya," bisik salah satu santri. Rizal mengamati dengan seksama. Dia melihat bagaimana Bram telah mengubah pesantren menjadi tempat berkumpulnya kriminal. Dinding penuh coretan. Suara musik keras terdengar dari dalam, dan beberapa santri yang tertinggal terlihat diperlakukan dengan kasar. "Kita harus cepat bertindak sebelum mereka menghancurkan semuanya," kata Rizal. Namun, tiba-tiba salah satu santri mereka tidak sengaja menginjak pecahan kaca, membuat suara yang cukup keras. "Siapa itu?" teriak salah satu preman. Rizal dan timnya langsung bersembunyi, menahan napas. Preman-preman mulai mencari-cari di sekitar. Rizal harus berpikir cepat agar mereka tidak tertangkap. Setelah berhasil kembali dengan informasi berharga, Rizal dan para santri segera mempersiapkan serangan. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Besok malam, kita ambil kembali pesantren kita," kata Rizal dengan penuh semangat. Para santri dari berbagai pesantren bersatu. Mereka melatih diri lebih keras, menggunakan teknik bela diri yang mereka kuasai. Mereka tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan biasa, ini adalah perjuangan untuk keadilan. Di sisi lain, Bram juga mulai merasa terancam. "Gue rasa bocah itu akan balik. Kita siap-siap buat hancurin mereka sebelum mereka sempat menyerang kita." Bram mengumpulkan lebih banyak preman, bahkan membawa senjata tumpul seperti pentungan dan rantai. Pertempuran besar sudah di depan mata. Tidak ada jalan kembali bagi Rizal dan para santri. Malam yang dinanti pun tiba. Rizal dan pasukan santri sudah bersiap di sekitar pesantren yang kini menjadi sarang para preman. Mereka mengenakan pakaian gelap untuk berbaur dengan bayangan. Sementara beberapa santri memegang kayu dan alat seadanya sebagai senjata. "Kita harus cepat dan keras. Jangan kasih mereka waktu buat balas," kata Rizal dengan suara tegas. Para santri mengangguk. Wajah mereka dipenuhi tekad. Dengan aba-aba Rizal, mereka mulai merangsek ke gerbang. Fadil, santri bertubuh besar, menjadi orang pertama yang menerjang penjaga di depan. "Anjing, siapa lo?" teriak salah satu preman sebelum Fadil menghantam wajahnya dengan siku.
membuatnya roboh seketika. Teriakan itu membangunkan preman-preman lain. Dalam sekejap, perkelahian pecah di halaman pesantren. Rizal sendiri langsung berhadapan dengan 3 preman yang membawa rantai. Salah satu preman mengayunkan rantainya ke arah Rizal. Tetapi dengan cepat Rizal menangkapnya, menarik preman itu ke arahnya, dan menghantam rahangnya dengan kepala. Preman itu langsung jatuh pingsan. Di tengah kekacauan, Rizal akhirnya menemukan Bram yang berdiri di tengah aula pesantren. Dikelilingi oleh beberapa anak buahnya. Akhirnya lo dateng juga? Bocah, gue udah nunggu ini dari lama, kata Bram sambil meratakan buku-buku jarinya. Rizal tidak menjawab. Tanpa banyak bicara, dia langsung melesat dan melayangkan pukulan ke arah Bram. Namun, Bram sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, dia menangkis dan memukul balik dada Rizal dengan kekuatan penuh. Rizal terdorong ke belakang. Napasnya sesaat tersengal. Namun, dia tidak menyerah. Dia maju lagi. Kali ini dengan teknik yang lebih tajam, dia menghindari serangan Bram dan membalas dengan serangkaian pukulan kerusuknya. "Ag, lo mulai jago juga ya, bocah," geram Bram, tetapi dia tetap berdiri kokoh. Pertarungan berlangsung sengit. Keduanya saling bertukar pukulan dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Darah mulai mengalir dari sudut bibir Rizal, tetapi dia tetap bertahan. Di luar, para santri mulai unggul melawan preman-preman Bram. Namun, mereka masih butuh Rizal untuk mengalahkan pemimpin mereka. Rizal dan Bram sudah kelelahan, tetapi tidak ada yang mau mengalah. Dalam satu momen, Bram melayangkan pukulan pamungkasnya ke wajah Rizal. Namun, Rizal sudah siap. Dia menunduk, menghindari pukulan itu, dan langsung melompat dengan lututnya menghantam dagu Bram. BRK. Bram terlempar ke belakang dan jatuh. Dia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa lagi bergerak. Para preman yang tersisa melihat pemimpin mereka tumbang dan mulai panik. "Kabur, kita kalah," teriak salah satu dari mereka. Satu persatu preman mulai melarikan diri, meninggalkan pesantren. Para santri bersorak kemenangan. Rizal berdiri di tengah-tengah, terengah-engah tetapi dengan mata penuh kebanggaan. Dia telah membuktikan bahwa mereka bisa melawan, bahwa pesantren bukan tempat bagi para penindas. Malam itu, pesantren kembali ke tangan mereka. Namun, Rizal tahu bahwa perjuangan mereka belum benar-benar usai. Keesokan paginya, suasana di pesantren masih dipenuhi dengan sisa-sisa pertempuran. Beberapa santri membersihkan reruntuhan, sementara yang lain merawat luka-luka mereka. Rizal berdiri di tengah halaman, melihat pesantren yang hampir hancur akibat kekejaman Bram dan gengnya. Ustadz Rahman menepuk bahu Rizal. "Kalian telah melakukan hal yang luar biasa. Ini bukan hanya kemenangan untuk pesantren kita, tapi juga untuk semua santri di luar sana." Rizal mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Meskipun mereka telah mengalahkan Bram, masih ada kemungkinan bahwa geng lain akan datang untuk membalas dendam. Para santri mulai bekerja keras untuk membangun kembali pesantren mereka. Dengan gotong royong, mereka memperbaiki gerbang, membersihkan aula, dan memastikan tempat suci mereka kembali berdiri kokoh. Namun, di tengah kebahagiaan itu, seorang santri datang berlari dengan napas tersengal. "Rizal, ada masalah besar. Preman-preman dari kota mulai bergerak ke arah kita. Kabar bahwa geng Bram telah dikalahkan rupanya menyebar ke seluruh kota. Beberapa kelompok preman besar melihat ini sebagai kesempatan untuk menyerang dan menguasai wilayah pesantren. Mereka pikir bisa menang lawan kita. Gue nggak terima geng Bram dihancurin sama bocah-bocah santri," kata seorang pimpinan geng bernama Rudi, seorang preman tua yang lebih kejam dari Bram. Di dalam pesantren, Rizal mengumpulkan semua santri dan berbicara di depan mereka. "Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita diam, mereka akan datang dan menghancurkan kita lagi. Kita harus bersiap menghadapi mereka." Para santri mengangguk dengan penuh semangat. Mereka mulai melatih kembali teknik bertarung mereka. Fadil dan beberapa santri dari pesantren Ustadz Rahman menjadi mentor dalam latihan ini. Mereka tahu bahwa lawan yang akan mereka hadapi kali ini lebih besar dan lebih berbahaya. Malam itu, Rizal duduk di halaman pesantren, menatap langit yang gelap. Ustadz Ahmad mendekatinya. "Kau sudah melakukan banyak hal, Rizal, tapi ingat, kemenangan sejati bukan hanya soal pertempuran fisik. Kadang, cara terbaik untuk menang adalah dengan membuat lawanmu berpikir 2 kali sebelum menyerang." Rizal memahami maksudnya.
Tetapi dia juga tahu bahwa beberapa orang hanya bisa dihentikan dengan kekuatan. Malam yang menegangkan akhirnya tiba. Dari kejauhan, suara derap langkah kaki dan suara motor mulai terdengar. Puluhan preman dengan senjata tajam dan rantai mendekati pesantren. Rizal berdiri di depan gerbang, diapit oleh para santri yang sudah siap bertarung. "Keluar kalian semua. Malam ini kita kasih pelajaran," teriak Rudi dengan suara lantang. "Kalau kalian mau menginjak pesantren ini, kalian harus lewati kami dulu," balas Rizal dengan mata penuh amarah. Tanpa basa-basi lagi, pertempuran pun pecah. Para santri yang telah berlatih kini jauh lebih terampil. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang dengan strategi yang matang. Fadil menghempaskan 2 preman sekaligus dengan pukulan beratnya, sementara santri lain menggunakan teknik cepat untuk melumpuhkan lawan mereka. Di tengah kekacauan, Rizal berhadapan langsung dengan Rudi. Preman tua itu lebih berbahaya dari yang dia kira. Dengan pengalaman bertarung puluhan tahun, Rudi mampu membaca setiap gerakan Rizal. "Lo jago, bocah, tapi lo masih kurang cepat," ujar Rudi sambil menghantam perut Rizal dengan lututnya. Rizal terhuyung, tetapi dia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia kembali menyerang, menggunakan semua teknik yang dia pelajari selama ini. Rizal terhuyung ke belakang setelah menerima pukulan keras dari Rudi. Preman tua itu memang lebih berpengalaman dan memiliki kekuatan luar biasa. Tapi Rizal tidak menyerah. "Lo kuat juga, bocah, tapi ini udah waktunya lo tumbang," Rudi mengayunkan pukulan terakhirnya. Namun, Rizal dengan cepat menunduk dan menghindari serangan itu. Dia menggunakan momen ini untuk melancarkan serangkaian pukulan ke arah perut dan dada Rudi. Preman itu terhuyung, tidak menyangka bocah santri ini bisa melawan sekuat itu. "Anjing," geram Rudi sambil meludah darah. Di sisi lain, para santri semakin unggul. Fadil menghantam kepala salah satu preman dengan siku kerasnya, sementara santri lain mulai mengunci dan melumpuhkan lawan mereka satu persatu. Dalam momen terakhir, Rizal melompat dan menendang dada Rudi dengan kekuatan penuh. Dewa RR, Rudi terpental dan jatuh ke tanah. Dia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sudah tidak mampu lagi bergerak melihat pemimpinnya tumbang. Para preman yang tersisa mulai panik, mereka terlalu kuat, kabur. Salah satu preman berteriak, satu persatu. Para preman melarikan diri, meninggalkan pesantren. Sorak kemenangan menggema di antara para santri. Meskipun kemenangan telah diraih, Rizal merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemenangan ini terlalu mudah. Dia tahu bahwa geng-geng preman di kota tidak akan tinggal diam. Ustadz Rahman datang dan menepuk bahu Rizal. "Kau sudah melakukan hal besar hari ini, Rizal. Tapi ingat, kekerasan selalu membawa konsekuensi. Kita harus bersiap untuk segala kemungkinan." Benar saja. Keesokan harinya, seorang santri datang dengan wajah panik. Ada orang baru datang ke kota. Katanya dia lebih kejam dari Rudi dan Bram. Namanya adalah Tony si Tengkorak. Seorang mantan petarung jalanan yang kini menjadi pemimpin geng terbesar di kota. Dia mendengar tentang kehancuran geng Bram dan Rudi, dan sekarang dia ingin membalas dendam. "Santri, cuma bocah-bocah nggak tahu diri yang sok jago. Gue bakal kasih mereka neraka," Tony berkata dengan senyum sinis. Tony tidak membuang waktu. Dalam waktu singkat, dia mengumpulkan lebih dari 100 preman dari berbagai geng di kota. Ini bukan lagi sekadar tawuran biasa, ini adalah perang. Di pesantren, Rizal dan para santri bersiap. Mereka tahu bahwa pertempuran kali ini akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka datang dengan jumlah yang lebih besar. Kata Fadil, "Kita harus punya strategi. Kalau kita cuma maju dan bertarung tanpa rencana, kita bakal kalah." Rizal mengangguk. "Kita bagi kelompok, beberapa dari kita akan bertahan di gerbang, sementara yang lain akan membuat jebakan di dalam pesantren. Kita harus buat mereka kacau sebelum pertarungan dimulai." Malam itu, suara deru motor terdengar mendekat. Lebih dari 100 preman datang dengan senjata di tangan, siap menghancurkan pesantren. Tony turun dari motornya, tersenyum licik. "Gue kasih kesempatan buat lo semua kabur. Kalau enggak, siap-siap mampus." Rizal maju ke depan dan menatap Tony dengan tajam. "Ini rumah kami. Kalau lo mau masuk, lo harus lewat mayat kami dulu." Tony tertawa. "Bagus. Gue suka bocah yang nekat. Hancurkan mereka." Pertempuran besar pun dimulai. Ini bukan lagi sekadar tawuran, ini adalah perang habis-habisan. Pertempuran besar meledak di halaman pesantren.
Para preman menyerbu dengan brutal, mengayunkan senjata mereka ke segala arah, tapi para santri tidak gentar. Dengan strategi yang sudah disusun sebelumnya, mereka menghadapi musuh dengan disiplin dan keberanian. Fadil memimpin kelompok santri yang bertugas di garis depan. Dengan pukulan kerasnya, dia menghantam salah satu preman hingga roboh. Jangan kasih mereka kesempatan buat ngehancurin kita. Di sisi lain, Rizal bertarung 1 lawan 1 dengan Tony. Preman bertubuh besar itu tidak hanya kuat, tapi juga cepat dan licik. Lo kira bisa menang lawan gue? Bocah. Tony tertawa sinis sambil mengayunkan tinjunya. Rizal menghindar dengan gesit, lalu membalas dengan tendangan kerusuk Tony. Tapi preman itu tidak goyah, justru semakin bersemangat. Di tengah pertempuran, beberapa santri yang lebih muda mulai terdesak. Mereka mundur ke dalam pesantren, sementara kelompok preman lain mulai mendobrak pintu gerbang. Sesuai rencana, beberapa santri telah menyiapkan jebakan di dalam pesantren. Saat para preman mulai memasuki aula utama, mereka disambut dengan serangan mendadak. Meja-meja didorong untuk menghalangi jalan, sementara beberapa santri menyerang dari atas balkon dengan lemparan kayu dan batu. Bangsat, mereka udah siap dari awal. Salah satu preman mengumpat. Di luar, Rizal masih bertarung sengit dengan Tony. Setiap serangan Rizal berhasil mendarat, tapi Tony tetap bertahan. Lo kuat juga ya, tapi lo masih terlalu hijau buat lawan gue. Tiba-tiba, Tony menangkap tangan Rizal dan menghantamnya ke tanah. Gue udah bilang, lo bakal mati di sini. Rizal terbaring di tanah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Tony mengangkat kaki, bersiap untuk menginjak kepalanya. Namun sebelum itu terjadi, Fadil datang dan menghantam Tony dengan lutut ke wajahnya. Jangan sentuh saudara gue. Tony terhuyung ke belakang, marah besar. Anjing lo mau mati juga. Sementara itu, para santri terus bertahan, meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Mereka bertarung dengan strategi dan keberanian. Beberapa preman mulai kelelahan dan kehilangan semangat. Rizal dengan susah payah bangkit, menatap Tony dengan mata penuh tekad. Gue gak akan kalah, ini pesantren kami, dan lo gak punya hak buat ngehancurin tempat ini. Tony, yang masih marah karena serangan Fadil, mengeluarkan pisau dari sakunya. Gue udah bosen main-main, sekarang lo bakal mati beneran. Dia menyerang dengan cepat, tapi Rizal sudah siap. Dengan refleks luar biasa, dia menghindari setiap serangan dan akhirnya berhasil merebut pisau dari tangan Tony. Dengan satu gerakan cepat, Rizal menendang lutut Tony hingga preman itu jatuh tersungkur. Kemudian, dia menghantam wajah Tony dengan pukulan terakhir yang membuatnya tidak sadarkan diri. Melihat pemimpin mereka kalah, para preman yang tersisa langsung kehilangan keberanian. Mereka mulai kabur satu persatu. Saat pertempuran akhirnya berakhir, para santri melihat sekeliling. Banyak di antara mereka yang terluka, tetapi tidak ada yang mundur dari pertempuran ini. Ustadz Rahman berjalan ke tengah lapangan, melihat mayat-mayat preman yang berserakan dan beberapa yang masih berusaha kabur. Hari ini kita menang, tapi ingat, kemenangan ini bukan akhir dari segalanya. Akan selalu ada orang yang ingin menjatuhkan kita, tapi selama kita bersatu, kita tidak akan pernah kalah. Para santri bersorak, merayakan kemenangan mereka. Setelah pertempuran besar itu, pesantren mulai kembali tenang. Santri-santri yang terluka dirawat, sementara yang lain membersihkan kekacauan akibat tawuran brutal tersebut. Tapi, di balik kemenangan ini, bahaya lain mulai mengintai. Di sebuah bar kumuh di sudut kota, seorang pria berwajah penuh bekas luka duduk dengan tatapan tajam. Namanya Bagas, mantan petarung bayaran yang kini menjadi pemimpin geng sisa-sisa preman yang berhasil melarikan diri dari kekalahan sebelumnya. Mereka pikir udah menang. Bajingan-bajingan kecil itu udah buat kita malu. Gue gak bakal tinggal diam. Bagas menggebrak meja, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Kita butuh senjata. Kali ini kita gak bakal main tangan kosong lagi. Lanjutnya dengan senyum licik. Sementara itu, Rizal merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia tahu bahwa dunia gangster tidak akan membiarkan kekalahan begitu saja. Dia berbicara dengan Ustadz Rahman tentang kekhawatirannya. Ustadz, kita menang kemarin, tapi saya yakin mereka bakal datang lagi. Saya bisa merasakannya. Ustadz Rahman mengangguk. Mungkin kamu benar, Rizal, maka kita harus lebih siap. Kalian bukan hanya santri, kalian juga pejuang yang melindungi kebaikan.
kita harus bersatu lebih kuat dari sebelumnya. Pesantren mulai bersiap menghadapi kemungkinan serangan baru. Rizal dan Fadil melatih santri-santri yang belum berpengalaman agar bisa bertarung lebih baik. Kali ini, mereka tidak hanya mengandalkan keberanian, tapi juga strategi yang lebih matang. Kalau mereka datang lagi, kita harus lebih disiplin, jangan asal serang, tetap dalam formasi, seru Rizal saat melatih santri di halaman. Di saat yang sama, Bagas mengumpulkan pasukannya. Kali ini, mereka datang dengan senjata tajam parang, besi, dan bahkan beberapa senjata api rakitan. Gak ada ampun. Gue mau pesantren itu rata sama tanah. Bagas menggeram, diiringi sorakan penuh dendam dari anak buahnya. Malam itu, suasana pesantren terasa lebih tegang dari biasanya. Rizal berdiri di atas atap, mengawasi jalanan sekitar. Dia merasakan firasat buruk. Lalu, dalam kegelapan, dia melihat sesuatu yang mengerikan. Puluhan motor mendekat dengan suara bising, menandakan datangnya bahaya besar. Malam yang damai berubah menjadi neraka. Geng Bagas menyerbu pesantren dengan brutal. Mereka membawa senjata tajam, melemparkan bom molotov ke beberapa sudut halaman, menciptakan kobaran api yang mulai menjilat bangunan. Bajingan, habisi mereka semua, teriak Bagas. Para santri tidak gentar, mereka sudah siap dengan formasi yang terlatih. Mereka menghadang para preman dengan segala yang mereka punya. Rizal maju ke garis depan, menghantam salah satu preman dengan pukulan yang membuatnya terkapar seketika. Fadil bertarung dengan brutal, menjatuhkan lawan-lawannya dengan kombinasi tendangan dan pukulan cepat. Jangan biarkan mereka masuk lebih dalam, lindungi pesantren. Namun, situasi mulai memburuk ketika salah satu preman mengeluarkan pistol rakitan dan mengarahkannya ke Rizal. Mati lo, bocah, dor. Sebuah tembakan meledak di udara. Tembakan itu meledak di udara, membuat semua orang terdiam sejenak. Namun, peluru itu meleset hanya beberapa sentimeter dari kepala Rizal, menghantam tiang kayu di belakangnya. Secepat kilat, Fadil melompat dan menendang tangan preman yang memegang pistol, membuat senjata itu terlempar jauh. Lo nggak punya nyali kalau nggak pakai senjata, ya? Bentaknya sambil menghantam wajah preman itu dengan sikutnya. Namun, serangan musuh semakin brutal. Beberapa santri terkena serangan senjata tajam, membuat mereka mundur ke dalam pesantren untuk bertahan di tengah kekacauan. Bagas tertawa puas. Kali ini, kalian gak bakal selamat, katanya sambil melangkah maju dengan parang besar di tangannya, langsung mengarah ke Rizal. Bagas mengayunkan parang ke arah Rizal dengan kekuatan penuh. Rizal menghindar dengan gesit. Tetapi serangan Bagas terus-menerus memburu tanpa henti. Lo mungkin kuat lawan preman biasa, tapi gue lain. Gue udah makan asam garam dunia ini. Bagas mengayunkan parang lagi, nyaris mengenai Rizal. Namun, Rizal tidak gentar. Dengan gerakan cepat, dia menangkap tangan Bagas dan memelintirnya, membuat parang itu terlepas. Lalu, dengan satu pukulan keras ke perut, Rizal membuat Bagas tersungkur ke tanah. Lo bukan apa-apa tanpa senjata, kata Rizal dingin, tapi Bagas belum menyerah. Dengan sisa tenaga, dia mengambil pecahan kaca dari tanah dan mencoba menyerang Rizal dari belakang. Sebelum Bagas sempat menusukkan pecahan kaca itu, tiba-tiba sebuah tangan lain menghentikannya. Itu adalah salah satu anak buahnya sendiri. Tony, udah cukup, Bang, kita kalah. Ini udah berlebihan, kata Tony dengan wajah penuh duka. Bagas menatap Tony dengan marah. Tetapi dia tahu tidak ada harapan lagi. Sebagian besar pasukannya sudah tumbang atau melarikan diri dengan penuh kebencian. Dia berbisik ke Rizal, lo pikir ini akhir? Gue bakal balik dan bikin lo nyesel. Namun, sebelum Bagas sempat kabur, Fadil dan beberapa santri lain mengepungnya. Kali ini, tidak ada jalan keluar. Setelah pertarungan panjang dan berdarah itu, pesantren akhirnya bisa kembali tenang. Para preman yang tersisa berhasil ditangkap oleh pihak berwajib setelah laporan dari warga sekitar. Namun, kemenangan ini tidak tanpa pengorbanan. Beberapa santri mengalami luka serius, dan beberapa bangunan pesantren rusak parah akibat kebakaran kecil yang terjadi saat serangan. Nasib Bagas pun berakhir tragis. Setelah kalah dari Rizal, dia mencoba melarikan diri tetapi justru dikejar oleh polisi dan akhirnya tertembak mati saat berusaha melawan dengan senjata tajam. Sementara itu, di luar pesantren, Bram menjalani nasib yang lebih kelam. Setelah memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia gangster, dia mencoba bersembunyi dan hidup tenang.
Namun, kelompok kriminal lain yang masih menyimpan dendam terhadapnya akhirnya menemukan dan menghabisinya di sebuah gang sempit. Kematian Bram menjadi penegasan bahwa dunia hitam tidak pernah benar-benar melepaskan orang yang pernah terlibat di dalamnya. Rizal mengangguk, dia tahu, meskipun mereka menang, dunia luar masih penuh dengan ancaman, tapi satu hal yang pasti pesantren ini akan selalu berdiri, dan mereka akan selalu siap untuk melindunginya. Hari itu, pesantren perlahan kembali normal, para santri yang terluka mulai pulih, bangunan-bangunan direnovasi, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun, Rizal tidak melupakan semua yang terjadi. Dia tahu, pertempuran ini telah mengubah mereka semua. Mereka bukan lagi hanya santri biasa, mereka adalah pejuang, penjaga keadilan yang siap melawan siapapun yang berusaha merusak kedamaian mereka. Kita nggak akan pernah takut, kata Rizal sambil menatap matahari terbenam, karena kita tahu, selama kita bersama, kita nggak akan kalah dengan semangat yang baru. Para santri terus berlatih, tidak hanya untuk ilmu agama, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan keamanan tempat yang mereka cintai, dan dengan itu, kisah ini pun berakhir bukan sebagai akhir dari perjuangan mereka, tetapi sebagai awal dari legenda yang akan terus hidup selamanya.